Nah guys, kali ini gue ada di bersama TL saya, Bang Pak siapa? Kun Salehudin, Pak Mas Kun. Oke, saya di 2 hari akan ditemani oleh Pak Kun. Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Informasi Dunia. Oke. Ini kita akan masuk ke pintu Herod, yaitu pintu masuk ke kawasan Aqsa. Oke, kumpul khusus untuk orang Muslim. Kumpul dulu sebentar ya, biar nyebrangnya sama-sama. Bu Titi sebentar, sebentar. Bagian merah kok. Nah ini kawasan Aqsa ini dikelilingi oleh tembok. Nah kita akan masuk melalui pintu Herod, yaitu pintu khusus untuk orang Muslim. Jadi di sini ada pintu khusus untuk orang Muslim, orang Kristen, orang Yahudi atau Judaism. Nah, kita akan masuk melalui pintu orang Muslim. Kawasan Aqsa. Masjidil Aqsa atau disebut juga Baitul Maqdis artinya adalah tanah suci yang mulia. Merupakan sebuah kompleks seluas 144.000 meter persegi yang berada di kota lama Yerusalem, Palestina. Kompleks ini merupakan tempat suci umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Tempat ini sering dikelirukan dengan Jami Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli. Jami Al-Aqsa adalah masjid berkubah biru yang menjadi bagian dari kompleks Masjidil Aqsa sebelah selatan, sedangkan Masjidil Aqsa sendiri adalah nama dari kompleks tersebut, yang di dalamnya tidak hanya terdiri dari Jami Al-Aqsa atau bangunan berkubah biru itu sendiri, tetapi juga ada kubah sakrah, bangunan berkubah emas, dan berbagai situs lainnya. Kondisi Masjidil Aqsa tanggal 30 Januari 2024. Ba'da sholat Isya, suasananya tenang, aman. Bagi Anda yang ingin datang ke Aqsa, silahkan datang. Nah guys, sekarang saya berada di dalam Masjid Dome of the Rock, yaitu yang ada kubah emasnya. Di masjid inilah, di batu inilah Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Berpijak di batu ini untuk menuju ke Sidratul Muntaha bersama Buraq dan Malaikat Jibril. Dikisahkan batu ini ingin ikut untuk Isra Mi'raj, untuk ke Sidratul Muntaha, namun dilarang sehingga batu ini berongga di dalamnya, di bawahnya. Nanti kita akan masuk ke bawah batu ini. تعرف ليش بحبك روحي صرت عم حسك رح ضلني عيدة وقلك واتفل تعرف ليش بحبك روحي صرت عم حسك
وعطف مشتاقلك قد الدنيا والله Ini Dome of the Rock di komplek Al-Aqsa. Suasana pagi hari tanggal 31 Januari 2024 sehabis sholat subuh. راح ضلني عيدة وقلك وعطف تعرف ليش بحبك روحي صرت عم حسك وعطف مشتاقلك قد الدنيا والله جودك خلى حياتي أحلى عندي غيرك ما في أغلى حد يضل تعرف ليش بحبك روحي صرت عم حسك راح ضلني عيدة وقلك وعطف تعرف ليش بحبك روحي صرت عم حسك وعطف Let's go. Let's go. Nah, sekarang kita akan menuju ke Masjid Qibli yang posisinya berada di belakang Dome of the Rock. Saat ini tanggal 31 Januari 2024. Suasana sholat subuh pagi hari. Ini suasana komplek Al-Aqsa, posisi di depan Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli memiliki satu kubah besar seperti peluru berwarna hitam yang terbuat dari kayu di sisi dalamnya dan dilapisi timah di sisi luarnya dengan tinggi 17 meter. Panjang masjid ini mencapai 80 meter dan lebarnya 55 meter, luasnya mencapai 4.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat 11 pintu masuk dan pada saat ini dapat menampung 5.500 jamaah.
Kakinya taruh di sini. Untuk perempuan bisa masuk dari sisi yang pintu kanan. Masuk, kita langsung perempuan ke sini, Bu. Ke kanan. Ini area untuk perempuan. Masjid ini disebut juga dengan Al-Jami Al-Qibli, tetapi kebanyakan orang mengenalnya dengan sebutan Masjid Al-Aqsa. Padahal sebutan itu tidak tepat, karena Masjid Al-Qibli merupakan salah satu bagian dari Masjid Al-Aqsa yang terdiri dari ruang terbuka dan bangunan. Masjid ini berada di sebelah selatan dari Masjid Al-Aqsa, tepatnya berposisi di arah kiblat. Karena itulah dinamakan dengan Al-Qibli. Sejarah keberadaan Masjid Al-Qibli diawali ketika Khalifah Umar bin Khattab datang ke Al-Quds untuk membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 636 Masehi. Beliau bertanya kepada Ka'bu al-Ahbar tentang tempat yang baik untuk mendirikan tempat sholat, dan Ka'bu al-Ahbar menjawab sebaiknya menghadap ke arah As-Sakrah atau Dome of the Rock supaya dapat menghimpun kiblat Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Namun Umar menolak usul ini dan lebih memilih tempat yang sekarang menjadi Masjid Al-Qibli berada. Kemudian Umar membangun masjid yang dikenal dengan Jami Umar atau Masjid Umar. Masjid Al-Qibli dibangun dari kayu dan batang pohon sebagaimana Masjid Nabawi dahulu. Saat itu dapat menampung 1.000 jamaah. Kemudian diperbaharui dan diperluas oleh Khalifah Muawiyah bin Sufyan sehingga dapat menampung 3.000 jamaah. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, ini bagian dari Masjid Aqsa yang ada 18, tapi yang 5 yang memang perlu diketahui. Yang pertama adalah yang tadi kita waktu sholat Isya, yaitu Dome of the Rock. Kemudian kita pernah sholat di bawahnya, sholat sunnah sama-sama. Kemudian tadinya kita mau ke Musala Marwani, ya. Musala Marwani tutup, tapi tutup ya karena memang waktunya. Karena kondisi memang sekarang lagi sepi pengunjung, jadi memang waktunya artinya speed ya, tidak seperti kalau ada banyak kunjungan kadang-kadang dia bisa waktunya diperlebar. Selanjutnya ini adalah Masjid Qadim. Masjid Aqsa juga Qadim. Kemudian Qibli yang kita bikin salat subuh, dan Masjid Buraq yang kebetulan tutup juga ya. But we go to the area of Aqsa. Ya, semua yang tadi kita kunjungi yang ada semua kawasan Aqsa. But important place, this is the place. Ya, ini adalah yang salah satu yang paling utama. Where is Muhammad meet with all the prophet and he pray with all the prophet over here. Ya, ketika Nabi juga pernah sholat di sini Bapak Ibu waktu berkunjung ke Masjid Aqsa di sini. Inside of the dome. Ya, di Now we samping. show after when we finish here. Okay. We show him inside of the dome. Muhammad when he pray with all the prophet, he pray over here, and he said to having inside of the dome. Inside of the dome. Ya, setelah Nabi sholat di sini, kemudian Nabi berangkat menuju yang ada di Dome of the Rock tersebut. We have another 5 places over here. Ya, Qibli, Masjid Qibli, Buraq, Masjid Buraq, Masjid Aqsa, Masjid Aqsa, Marwani, Marwani, yang and Dome of the Rock. Dome of the Rock. 5. Marwani, you have many history of Marwani. Marwani adalah What the history of Marwani? It's before 700 years, it was 7,000 years, it was for Christian people to live in that for the stable. ya, 7 tahun yang lalu adalah merupakan tempat gereja waktu zaman dulu. Today, we tried the horse over there. Ya, hari ini kita akan dia buka ya. Now, try the horse over there. And, you know, after Salahuddin Ayyubi, when he coming and he cleaned the rosary, he opened the place. Ketika Saud Al-Ayyubi datang ke sini, maka gereja Marwani yang gereja dijadikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan kawasan Aqsa di sini salah satu. Okay, this one, it was olive wood. Ya, ini adalah Saloy. Bapak Ibu. Kalau lubang, kita lihat. This shift, this one, Salahuddin Ayyubi, he came over here to open Baitul Maqdis. He stayed here with all the soldiers for 14 days, and who want to
drink water and to make water and oil, for the light, for the light. Salah satu tempat ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika datang ke sini, beliau sempat tinggal di bawah berserta pasukannya ketika akan mengambil alih pasukan kawasan ini dari perang pasukan salib. When he comes and he clean Jerusalem, bueno, it's olive wood for that one. Oke, untuk menyalakan belakang lampu-lampu ya. Yeah, and we have read something of the Quran about. He say for the oil. If you don't come to Aqsa, you can bring oil to take like sadaqah. Oke. Like sadaqah and to put over here. Sedangkan untuk minyak-minyak yang diinginkan dikumpulkan di sini untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di tempat ini. You have from your country, not Ya, for tapi food. untuk jadi bukan minyak untuk minum tapi untuk lampu. Jadi dulu itu sempat ada listrik itu ada minyak-minyak ya untuk menyalakan. Sekarang udah ada listrik tapi minyaknya bukan minyak untuk dimakan, tapi ya kayak obor kayak gitu ya. Nah. 2004. Di belakang ini adalah tembok ratapan. Posisinya di sebelah kiri dari Masjid Al-Qibli. Nah, ini Masjid Al-Qibli. Nah, sebelah kirinya itu ada tembok. Nah, di balik tembok ini adalah tembok ratapan yang digunakan oleh orang-orang Judaism untuk ibadah mereka. Ini Maroko Gate. Disinilah posisinya Masjid Buraq. Waktu Nabi Muhammad mau Isra Mi'raj, burung buruknya menunggu di sini sebelum berangkat ke Dome of the Rock. Nah, tembok ini, di balik tembok ini adalah tembok ratapan. Tembok ratapan atau tembok barat sering disingkat sebagai kotel atau kosel. Dikenal dalam Islam sebagai tembok buraq. Adalah tembok kapur kuno yang terdapat di kota lama Yerusalem. Tembok ratapan adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci itu hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Panjang tembok ini aslinya sekitar 485 meter dan sekarang sisanya hanyalah 60 meter saja. Orang Yahudi percaya bahwa tembok ini tidak ikut hancur sebab disitulah berdiam Sekinah atau kehadiran ilahi. Jadi berdoa di situ sama artinya dengan berdoa kepada Tuhan. Tembok ini dulunya dikenal hanya sebagai tembok barat, tetapi kini disebut tembok ratapan karena di situ orang Yahudi berdoa dan meratapi dosa-dosa mereka dengan penuh penyesalan. Selain mengucapkan doa-doa mereka, orang Yahudi juga meletakkan doa mereka yang ditulis pada sepotong kertas yang disisipkan pada celah-celah dinding itu. Dinding ini dibagi dua dengan sebuah pagar pemisah untuk memisahkan laki-laki dan perempuan. Orang Yahudi Ortodok percaya bahwa mereka tidak boleh berdoa bersama-sama dengan kaum perempuan. Assalamualaikum. Welcome. Window to Aqsa. Go see. Oh, ini adalah salah satu rumah dari orang Palestina yang ada di sebelah Masjidil Aqsa. Kita lihat jendelanya langsung. Oh,
Ini Masjid Al-Aqsa terlihat jelas dari sini. Are you live here alone? Miriam, Are you live here alone? Now 7 boys. Oh. 1 shaheed, 2 sons in jail, 5 selling coffees and support. I sell here, come see. If you like to buy something, Oh. Dia menjual souvenir seperti this ini. is for there. Tell her put it in the salon. Oh, okay. This is very beautiful. Look. Kashmir. Handmade from Hebron, Khalil, Palestine. Palestina. Opa! Dia tinggal di sini dengan 7 anaknya, laki-laki, Alhamdulillah, we sleep here. dengan kondisi seperti ini. Hanya segini dengan seorang ibu dan 7 anak laki-lakinya. teman-teman salah dress. Teman-teman suruh beli ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sister Maryam. I am Palestinian woman. I live in Masjid Al-Aqsa and this is my home. You can see my window. So please, I want this message and special request for people in Indonesia, Malaysia, Singapore, all over the world, all the people Muslim on the world. This Masjid Al-Aqsa for Muslim, for us Palestinian, for you, for everyone Muslim. I want to tell you, please come to Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa need you. It's very sad, it's empty. So come support Masjid Al-Aqsa, support Palestinian people. It's Aman, no war, no, the war is far, no shooting, no kill. Alhamdulillah, it's Aman. Look, mashallah. There is only you here. So please come to Masjid Al-Aqsa. I want to see you here. Masjid Al-Aqsa need you. We also need you. So please come to Masjid Al-Aqsa and inshallah see you soon here. Assalamu alaikum. Jazakumullah khair. Sister Maryam, I love all. Hey, Riri. Shukran. I love you all. Okay. Okay? Thank you very much. Yeah. Yalla, salam.